Baiklah pemirsa, kembali lagi di Jendela. Kita malam hari ini masih membahas mengenai penanganan luka bakar. Sudah banyak yang dijelaskan disampaikan oleh Dr. Mufidah Muzaki SPBP RE bahwa ternyata luka bakar ini juga penanganannya berbeda-beda tergantung orangnya. Dan saya juga baru ngobrol juga ya bahwa sekecil apapun luka bakar sebenarnya harus ditangani oleh seorang dokter. Bukan langsung kita sendiri, nggak boleh sok-sok udah nanti sembuh sendiri gitu ya. Tapi untuk pemirsa boleh telepon kita kemana nih, G? Di 0711 364 666 atau 0711 364 111. Iya, untuk telepon ya. Tanya-tanya boleh ya, G ya nanti ya pemirsa. Karena kalau nggak nanya nanti sesat di jalan. Oke. Nah, dokter tadi saya sempat di sebelum jeda mengatakan mengenai para pasien yang terkena penyakit diabetes. Seperti apa penanganan luka bakar ini? Oke, memang kalau misalnya pasien dengan diabetes itu memang penyembuhan lukanya lebih lambat. Jadi yang harus kita perhatikan selain luka lokalisnya, tapi juga keadaan sistemiknya atau kondisi tubuh dalam tubuhnya. Sehingga kita umumnya sih terintegrasi ya kalau misalnya kita melakukan perawatan di rumah sakit itu. Jadi kita bekerja sama dengan dokter penyakit dalam yang nanti kita konsulkan untuk mengatur gula darahnya itu. Jadi gula darahnya lebih terkontrol. Dengan gula darah yang terkontrol itu lukanya juga jadi lebih cepat sembuh. Seperti itu. Harus ada ibaratnya kerjasama ya dengan penyakit dalam. Ya. Obatnya beda nggak sih dok biar dia cepat kering atau tetap sama aja sebenarnya? Kalau misalnya untuk luka bakarnya sih sebenarnya sama aja. Tidak ada yang obat beda ya. Hanya berbeda kerjasamanya. Tadi ada ya dokter dengan dokter penyakit dalam. Ya oke, berbeda loh G. Jadi tidak bisa disamakan penanganannya ya. Oke. Terus apakah setiap misalkan nih zat kimia nih dok ya, apakah penanganannya itu sama dengan penyebab yang lain? Oh iya. Jadi memang penanganannya kalau misalnya luka bakar karena kimia, air panas, api itu sama. Jadi kita alirkan di air mengalir. Jadi dia untuk mendapatkan efek coolingnya itu dan mengurangi nyeri pada yang dialami oleh penderita. Karena luka bakar itu sakit sekali ya, apalagi kalau misalnya masih permukaan itu sakit sekali. Jadi dengan diberikan air mengalir itu juga memberikan efek anti nyeri ke pasien. Gitu. Jadi cukup dialirkan saja dengan air mengalir itu sudah cukup ya dok? Jadi dialirkan bukan diambil air, ditaruh di baskom terus direndam di situ karena nanti panasnya muter-muter di situ aja ya muter-muter. Oh, harus di keran air yang hidup ya dok ya. Bukan masuk celup udah di padahal api 20 menit panasnya tetap di situ aja ya. Yang ada 20 menit makan mungkin jadi bonyok ya jadinya nanti. Oke, saya undang kembali Anda pemirsa di 0711364666 atau di 0711364111. Hal yang sederhana tapi sebenarnya merupakan hal yang ribet kalau menurut saya ya dok ya. Jadi luka bakar ini tidak bisa dianggap hal yang istilahnya bisa sembuh sendiri atau nanti bakal istilahnya dia nggak apa-apa, tapi ternyata banyak hal di balik itu yang justru kalau dibiarkan saja ini efeknya nanti bisa kemana-mana ya dok ya, seperti itu. Nah kalau untuk penanganan sendiri dok, ini ke kasus anak-anak nih, selama ini dokter menangani kasus luka bakar, sebenarnya banyaknya kasusnya apa dok kalau di anak-anak? Kalau di anak-anak tuh sering banget kita dapatnya karena air panas. Karena air panas. Umumnya tuh anak-anak ya yang masih aktif-aktifnya ya, balita lah ya di bawah 5 tahun atau yang baru belajar jalan gitu. Nanti dia misalnya ya ibunya atau caregivernya gitu naruh air panas di atas meja, termos gitu. Terus anaknya narik terus tumpah lah itu kena anaknya, itu sering. Terus habis itu ada yang bahkan dari kompor langsung lagi masak anak, masak air panas itu terus jatuh kena anaknya itu juga ada. Dan yang sering juga karena mau buat mandi, campuran air mandi. Jadi ibunya misalnya udah ngambil udah masak air panas, ditaruh di gayung gitu ya atau ditaruh di ember, lupa dicampurkan dengan air dingin. Nah itu kena anaknya itu juga sering sih kasusnya. Jadi ngilu saya dengar dok kalau anak-anak yang seperti itu. Oh satu lagi yang sering, dispenser. Oh. Jadi itu harus banget kalau punya balita di rumah, kalau perlu nggak usah pakai dispenser, atau kalau yang kedua dispensernya yang benar-benar ada safety locknya lah gitu. Benar harus yang ada pengaman untuk anak-anak ya dok ya. Jangan sampai dia sekali klik langsung keluar air panas ya. Oh ya, jadi banyak dari kasusnya air panas ya kalau anak-anak ya. Jadi itu orang tua harus safety banget jadi untuk menjaga
anak-anak itu dari pengaruh luka bakar. Iya, luka bakar harus lebih safety seperti itu. Nah, kalau pengobatan, kita sekarang ke pengobatan juga dok. Seperti apa untuk pengobatan para penderita luka bakar? Apakah setiap luka bakar, oh ini harus operasi seperti itu, atau seperti apa? Baik, jadi kalau luka bakarnya untuk tata laksananya, tadi kan kita sudah bahas tentang kedalaman luka bakarnya dan luas luka bakarnya. Jadi kalau misalnya luka bakarnya yang derajat 1 atau yang terkena sinar matahari saja, itu cukup dengan menggunakan pelembab. Kemudian kalau derajat 2A yang mengenai lapisan kulit yang epidermis atau kulit yang paling atas, itu harusnya dia bisa sembuh sendiri dalam jangka waktu 2 minggu. Tapi itu harus dengan perawatan khusus juga. Jadi kita menjaga luka itu selalu moist atau selalu lembab. Nah, kemudian kalau misalnya luka bakarnya itu derajat 2B atau yang lebih dalam mengenai bagian dermis, dan derajat 3 atau yang sudah lebih dalam lagi sampai mengenai otot bahkan sampai ekspos ke tulang, nah itu harus dilakukan operasi. Jadi harus kita buang jaringan matinya, jaringan yang tidak hidup lagi itu. Kemudian tata laksana selanjutnya bisa dengan tanam kulit untuk menggantikan luka yang sudah kulit yang sudah terbuang itu. Oh, ada yang namanya tanam kulit nih, G. Menarik nih ya. Sebenarnya seperti apa dok kalau untuk tanam kulit sendiri? Iya, jadi tanam kulit atau tandur kulit ya, Tandur kulit, kita nyebutnya, atau bahasa medisnya skin graft. Nah itu kita lakukan pengambilan jaringan kulit yang tipis sekali, yaitu hanya bagian epidermisnya saja. Kemudian kita pindahkan untuk menutup daerah yang luka itu tadi. Nah untuk luka yang yang diambil skin graftnya gimana? Nah itu akan sembuh sendiri sebenarnya. Jadi kita ngambil dari bagian tubuh lain untuk menutupi daerah yang terluka, namun tidak merugikan daerah yang kita ambil jaringannya. Oh, jaring yang diambil nanti dia akan sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Nah dok, kalau misalkan ada pasien yang menderita diabetes, apakah penderita diabetes, apakah kalau dia terkena luka bakar itu bagaimana dok? Mungkin ya dengan di sistem operasinya ya, apakah seperti itu juga sama penanganannya? Iya, jadi tetap seperti yang kita tangani, tidak hanya lokalisnya, luka daerah lukanya saja, tapi juga sistemiknya atau bagian dalam sistem tubuhnya. Nah itu yang makanya saya katakan kita harus berkoordinasi dengan dokter penyakit dalam untuk mengatasi, untuk menstabilkan gula darahnya itu, sehingga nanti dengan mendapatkan gula darah yang stabil, jadi penyembuhan lukanya juga akan lebih baik. Karena kalau gula darahnya juga nggak baik, maksudnya nggak stabil, lukanya juga nggak lebih lama sembuhnya gitu, atau mungkin nggak bisa sembuh gitu. Oh iya, kan artinya ditunggu gula darahnya rendah ya dok ya, turun tidak terlalu tinggi, baru dilakukan operasi seperti itu dok? Bisa atau sambil. Oh sambil, jadi sambil jalan sambil ditaruh juga gula darahnya. Ya? Penting dia stabil dulu. Penting stabil. Oke. Nah tadi kita sudah tahu nih ya G, cara pengobatannya sampai di level yang paling tinggi ini harus dilakukan operasi. Kalau dioperasi dok, apakah ini pertanyaannya bisa balik nggak sih kayak semula, kayak dulunya lagi gitu? Jadi kalau luka yang harus diingat ya oleh masyarakat mungkin, semua luka itu pasti ada bekasnya. Tugasnya dokter bedah plastik untuk menyamarkan. Jadi kita tidak bisa tuh benar-benar dok lukanya hilang nggak bekasnya sama sekali. Kita bilang pasti nggak bisa hilang, tapi kita menyamarkan lukanya. Dan kalau misalnya untuk pasien luka bakar, apalagi yang luas ya, sebenarnya tujuan utama kita adalah mengembalikan fungsi dulu. Jadi kalau misalnya warnanya nanti berbeda atau bekasnya masih ada, itu lebih ke masalah estetiknya gitu. Jadi kita lebih utamakan sih fungsi dulu. Misalnya dia yang tadinya kalau tidak menyembuh dia akan menjadi luka memendek. Nah itu yang kita cegah gitu, dengan salah satunya dengan menggunakan tanam kulit gitu. Seperti itu. Ya, jadi memang penanganan pertama nih balik dulu deh fungsinya gitu ya. Urusan cantik nanti pasti bisa lah. Gini dok, kan misalkan ada pasien terkena luka bakar, nah ya deh. Nah apakah luka bakar itu juga dapat menyebabkan kematian? Iya, jadi tadi waktu break kita sempat ngobrol ya, kalau misalnya luka bakar yang sering diperhatikan oleh masyarakat, kalau luka bakar itu
kenanya kulit saja gitu. Tapi tidak sesimpel itu. Kalau untuk luka bakar yang luas biasanya ya, kalau misalnya dewasa lebih dari 20% dan anak-anak itu lebih dari 10%, itu semakin tinggi kemungkinan untuk morbiditasnya. Gitu, kalau tidak mendapatkan penanganan dengan baik gitu. Jadi bisa merusak organ-organ tubuh yang lain, misalnya ginjal, paru-paru, atau sistem organ yang lain, dan itu bisa mengakibatkan kematian juga gitu. Berarti parah ya, Dek. Parah, iya. Jadi jangan dianggap remeh, hanya dapat luka bakar aja gitu. Oh, artinya dia yang seperti ini ya, Dok ya. Lukanya ini mungkin di atas kecil, tapi ternyata dia dalam. Ya. Oke. Terutama luka bakar listrik ya, kadang kita temuin luka bakar listrik itu kayak kulitnya masih oke-oke aja. Iya. Padahal sebenarnya di dalam itu sudah terjadi kerusakan yang lebih parah karena dia kan hantarannya dari ada hantaran listrik di bawah situ, di bawah kulit itu. Harus tetap diantisipasi. Ada hantaran listrik. Hantaran listrik ya. Yang kadang luka-luka yang lain juga kayak nggak kelihatan aja, kadang bisa membunuh lagi. Oke, bisa kita kembali jeda ya, nanti di segmen terakhir masih ada kesempatan Anda untuk telepon di 0711134666 atau di 0711 di 364111. Tetaplah bersama kami.